Saat ini kondisinya sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih tercatat telah meminta tambahan anggaran di APBN tahun 2025. 7 kementerian koordinator dan 3 kementerian teknis lain juga meminta tambahan anggaran. 7 kementerian koordinator mengajukan tambahan anggaran, nilainya lumayan fantastis, 5,18 triliun rupiah. 3 kementerian teknis yang juga meminta tambahan anggaran, yakni Kementerian Hak Asasi Manusia dengan penambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah, Kementerian Luar Negeri dengan penambahan anggaran 4,1 triliun rupiah, dan terakhir adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,6 triliun rupiah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka tengah berfokus untuk sejumlah program prioritas seperti yang Anda saksikan ini. Makan bergizi gratis dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 3,2 triliun rupiah. Peningkatan kualitas rumah sakit sebesar 1,8 triliun rupiah. Program renovasi sekolah sebesar 20 triliun rupiah dan peningkatan lumbung pangan nasional daerah serta desa sebesar 7,5 triliun rupiah. Adapun APBN 2025 yang disiapkan sebesar 3.613 triliun rupiah. Di tengah permintaan Presiden agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengefisienkan anggaran, lalu kenapa Menteri-Menteri Prabowo justru meminta kenaikan anggaran? Kami bahas bersama Fati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, dan juga bergabung Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya mulai dari Bung Fati dulu. Bung Fati, apa yang terjadi ketika Presiden meminta untuk berhemat, tapi justru kementerian-kementerian termasuk dari partai Anda juga kan menaruh kadernya ya di kementerian, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, meskipun kita belum tahu apakah kementeriannya juga meminta penambahan anggaran. Tapi setidaknya di internal pasti Anda tahu. Kenapa? Apa yang terjadi, Bung Fati? Iya, jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh Pak Prabowo adalah untuk mengurangi anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang kurang perlu. Spesifik beliau menyampaikan terkait dengan rapat-rapat, seminar-seminar, kemudian kunjungan-kunjungan ke luar negeri, itu harus diturunkan. Karena sebetulnya permasalahannya ini kan sudah teridentifikasi. Kita ini sudah tahu masalah yang ada di negara kita ini apa saja. Nah, itu yang dimaksudkan penghematan kan gitu. Namun demikian ada program-program unggulan dari Bapak Presiden yang tadi sudah disebutkan, makan gratis, sekolah, insentif untuk guru, program-program yang terkait dengan ketahanan pangan, program kesehatan. Nah, ini tentu program-program yang sangat efektif dan dibutuhkan oleh masyarakat, kan begitu. Oke. Nanti kan DPR juga ikut bahas anggaran ini ya untuk 2025. Kalau ada permintaan kenaikan anggaran untuk beberapa kementerian, itu juga pasti akan dibahas oleh DPR. Kenaikan anggaran 2025 ini sudah tahap mana tapi pembahasannya kalau di parlemen, Bung Fati? Iya, kami sudah pada tahap pembahasan terkait dengan teknis, permintaan-permintaan dari kementerian lembaga, termasuk pecahan kementerian lembaga baru juga sudah jadi DIPA kan gitu. Dan program-program baru yang akan dimintakan tambahan anggarannya untuk mendukung agenda pembangunan oleh kementerian lembaga ke Kemenkyu sebagai pengelola fiskal itu sudah dilakukan prosesnya begitu. Oke, kalau gitu saya ke Bung Bima. Make sense nggak tadi keterangan dari Bung Fati, Bung Bima? Ya, ini kan sebenarnya kalau tujuannya penambahan ini agar program-program unggulan ini bisa dijalankan, artinya kan harus ada trade-off atau harus ada yang dikorbankan. Nah, program apa lainnya yang memang harus dikorbankan? Saya setuju perjalanan dinas, satu. Tapi juga pembangunan infrastruktur yang memang tidak urgent harus bilang untuk ditunda dulu. Nah, ini yang belum keluar, infrastruktur apa? Karena di satu sisi kan ada 3 juta rumah, itu infrastruktur yang prioritas. Tapi apakah IKN misalnya harus mengalah dulu begitu ya? Karena Menko-Menko yang mengajukan anggaran tambahan itu juga harus melihat bahwa sampai dengan bulan Oktober kira-kira begitu, itu terjadi defisit anggaran yang cukup lebar, 400 triliun. Pajak itu hampir sebagian besar semuanya turun. Jadi memang harus melihat ada urgensi bahwa pendapatan negara ini sedang tidak mensupport tambahan-tambahan belanja.
khususnya belanja pegawai dan juga belanja barang, gitu ya. Sehingga ada sense of urgensi juga bahwa kalau bisa dengan anggaran yang existing, dengan berbagai cara kreatif, koordinasi misalnya, atau Menko ini kan sebenarnya fungsi utamanya memang koordinasi. Yang anggarannya memang harus di top up adalah menteri teknis yang menjadi prioritas unggulan tadi. Tapi untuk Menko harusnya masih banyak ruang untuk lebih bisa berkreasi dengan anggaran yang sudah ada. Karena 2025 situasinya akan lebih menantang dari sisi fiskal, utang jatuh tempo, bunga utangnya, belum juga sisa-sisa dari pembangunan yang di era Pak Jokowi harus terus dilanjutkan. Nah itu harus ada skala prioritas dan saya kira kurang tepat lah meminta anggaran yang lebih banyak dalam situasi sekarang. Oke, ini tadi saya nyinggung soal belanja pegawai dibandingkan belanja barang. Sepertinya Pak Prabowo ingin mengefisiensikan belanja pegawai, tapi belanja barangnya mau dioptimalkan. Tapi kalau lihat dari program-programnya Pak Prabowo sendiri di kementerian begitu, ini porsinya lebih banyak belanja barang apa pegawai, Bung Bima? Yang paling besar belanja bunga utang. Itu Belanja APBN bunga utang. 2025 ditarik ke belakang 10 tahun terakhir itu naiknya 256%. Nah, itu juga perlu jadi Belanja bunga catatan. utangnya. Iya. Jadi belanja pegawai itu juga menjadi salah satu isu. Hmm, Kemudian belanja barang. oke. Tapi saya pikir semangat Pak Prabowo untuk menghemat beberapa hal itu penting. Kecuali beberapa yang agak sulit untuk dihemat. Contohnya misalnya begini, Kementerian Teknis Kemenlu, Kementerian Luar Negeri ketika Indonesia gabung di BRICS, Ya, itu juga membutuhkan biaya perjalanan dinas yang nggak mungkin dipangkas. ya. Kenapa? Karena kita juga aktif lagi di OKI, lebih aktif, Ya. artinya itu banyak sekali. Event-event internasional ya. Ya itu memang tidak pas kalau misalkan dipangkas. Tapi yang sifatnya misalnya menteri koordinasi, yang sebagian besar adalah rapat-rapat koordinasi, itu mungkin juga masih bisa untuk lebih dipangkas atau ditahan setidaknya dengan anggaran yang sudah diberikan. Jangan meminta tambahan anggaran gitu. Oke, Bung Fatih, catatannya kalau dari Bung Bima tadi belanja bunga utang ditambah juga kondisi APBN kita juga masih defisit nih kalau dari Kementerian Keuangan sekitar 400 triliun lebih loh masih defisit. Gimana nih menyikapinya dong kalau begitu? Iya, tentu tidak bisa dipandang dari satu sisi seperti itu saja. Karena kan ini merupakan sebuah program berkelanjutan kan begitu. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah masyarakat mesti percaya kepada pemerintah kan gitu. DPR pun kan akan mengawasi. Yang penting APBN ini harus dalam tata kelola yang baik, yang setelah disepakati dengan DPR, yang udah diundangkan kan gitu. Jadi kita ini tidak bisa memilah-milah gitu. Kalau sekarang ada kondisi defisit, ya memang betul. Namun perlu diingat ada program-program ekonomi juga kan yang sudah dijalankan kan gitu. Kemudian tadi terkait anggaran Kementerian Koordinator, kan ada Kementerian Koordinator baru yang kemudian mendapati Kementerian Teknis bertambah, kemudian sasaran-sasaran kerjanya juga berbeda, sehingga ini harus dipandang sebagai satu hal yang tidak bisa sederhana. Jadi Anda mau mengatakan dengan kondisi defisit yang penting kepentingan rakyat, kepentingan kelompok-kelompok kecil ini terpenuhi dulu begitu maksudnya? Itu salah satunya. Okay. Salah satunya yang paling penting kalau kita melihat dari program besarnya ya Pak ya, ada Indonesia 2045. Kita ini sekarang punya bonus demografi. Kalau bonus demografi ini terlewat, maka momentumnya itu tidak mudah lagi kan begitu. Nah karenanya untuk menunjang Indonesia Emas 2045 ini banyak sekali variabel-variabel yang harus dipenuhi, target-target kerja yang harus dipenuhi, terutama pertumbuhan ekonomi kan. Nah kalau sekarang misalnya kita tidak mempercayakan pemerintah terhadap penyelenggaraan APBN, kemudian hal seperti pembayaran hutang, kan hutang itu juga kan rasionya sudah ada, sudah jelas. Baik. Kan gitu, dibahas bersama-sama DPR kan begitu. Baik, kalau gitu saya ke Bung Bima, apakah dengan kondisi defisit tadi 401 triliun lebih, kepentingan masyarakat kecil sudah terpenuhi saat ini, Bung Bima? Ya, saya ingin melihatnya begini, bahwa setiap penambahan anggaran pemerintah, belanja pemerintah pusat, tentu akan dicapai dengan dua hal.
Sebenarnya 3 hal, satunya tadi sudah dibahas soal beberapa disisir untuk dihemat. Harus ada kalah begitu ya, yang tidak prioritas. Tapi 2 yang lain ini adalah mau nambah pajak atau nambah utang baru. Nah, jadi ini masalahnya adalah untuk pembiayaan 2025, apakah kemudian kelas menengah yang harus menanggung pajak dan pungutan lebih banyak Ya, lagi? kelas menengah ini sandwich, ketekan atas bawah jadinya. Ya, atau berani misalnya pajak masih pajak ya, ada pajak kekayaan. Atau ada objek-objek pajak yang baru tanpa ganggu kelas menengah dan juga konsumsi domestik. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah pembayaran untuk nomenklatur termasuk utang yang sedang jatuh tempo ini. Oke. Ini dikhawatirkan menerbitkan utang baru bisa menyedot likuiditas domestik karena itu pilihan-pilihan yang tersedia. Oke. Tapi harapkan satu ditunda dulu rencana penambahan anggarannya. Atau yang kedua, kalau berani memang melakukan efisiensi belanja-belanja yang harus dikalahkan. Oke. Banyak program-program Pak Jokowi yang sebenarnya tidak perlu semua dilanjutkan, misalnya begitu ya. Karena Pak Prabowo punya fokus pangan pendidikan itu bagus. Oke. Tapi ada yang dikalahkan sehingga terjadi efisiensi di tempat lain. Tidak berubah beban defisit dan utang yang sedang berjalan. Ya, itu ada yang dikorbankan, ada yang dioptimalkan. Tapi yang dioptimalkan ya harus benar-benar sejalan dengan program prioritas, kira-kira seperti itu. Nah, Bung Fati, ada juga anggapan lain ini. Ada anggapan dari Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebut kenapa kementeriannya dibentuk kalau anggarannya tidak ada. Ini menindaklanjuti keluhan-keluhan kementerian yang jumlah anggarannya kecil. Nah, apakah menurut Anda ini karena jumlah menterinya terlalu banyak atau bagaimana kira-kira? Bukan, nggak seperti itu juga. Sebetulnya anggarannya ada, bukan tidak ada kan. Ada. Gitu. Bahkan sudah jadi kan gitu, sudah terbentuk DIPA kan gitu. Namun tadi Mas Bima sudah sampaikan bahwa sekarang ini, saat ini pemerintah ini juga melakukan langkah-langkah alternatif dengan cara mengubah skema pajak. Kemarin yang kita kenal dengan PPN 12% itu kan sebetulnya pengenaan PPN bagi barang-barang mewah. Sehingga yang menanggung beban pajak lebih itu adalah orang-orang kelas menengah ke atas kan begitu. Nah, ini adalah sebuah upaya sehingga ada upaya alternatif yang tadi itu pemasukan ditambah tingkat penerimaan pajak kita tingkatkan dan juga kedepannya menurut saya pentingnya mengelola subsidi karena subsidi bahan bakar terutama ya itu memakan porsi yang sangat besar dan sekarang ini belum tepat sasaran. Kita lihat pom bensin itu mobil-mobil ber-cc besar konsumsi pribadi yang harusnya tidak menikmati BBM bersubsidi itu tetap pakai BBM bersubsidi. Nah, saya kira tepat seperti itu ya. Terakhir ke Bung Bima, jadi intinya kalau 2025 ingin ada penambahan anggaran, kementerian-kementerian teknis mana sih yang kira-kira perlu nih? Mana juga yang enggak dan apa yang harus dipertimbangkan? Saya pikir Pak Prabowo punya fokus di level internasional, artinya memang diplomasi internasional, diplomasi iklim, diplomasi untuk perdamaian, itu tetap Kemenlu, salah satu yang perlu anggaran lebih tambah bahkan. Kemudian Kementerian Perdagangan, itu juga penting untuk melakukan seleksi terhadap barang-barang impor, regulasi impornya lebih berkualitas, penetrasi ekspor, diplomasi dagang, itu Kementerian Perdagangan perlu mendapatkan perhatian. Kemudian tentu penegakan hukum, hak asasi manusia, ya, ini juga salah satu isu besar. Dan terakhir saya pikir pangan. Nah, ini juga ditambah boleh, tapi juga di satu sisi perlu ada konsolidasi program-program kementerian, karena sudah ada Pangan, sudah ada Kementerian Pertanian, ada BUMN yang mengerjakan pangan. Nah ini jangan sampai ada duplikasi dan juga ada pemborosan anggaran di sana. Semoga pemerintah dan DPR juga lebih wise ya menentukan kebijakan ini supaya masyarakat juga tidak semakin terhimpit. Terima kasih Bung Bima Yudhistira dari Selios dan juga Bung Fati dari anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Demokrat. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.